Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, fa insyaallah dengan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala monggo sarengan kita laksanaken ngaos sesarengan kitab Bidayatul Hidayah wonten ing menika mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususan muallif kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad Nawab bin Umar Al-Bandani wa Syekh Syarifudin Yahya Al-Abdidi wa Syekh Zainuddin Al-Suyuti wa Zainuddin Al-Mahali wa ghairihim min al-musannifin wal mu'allifin wa ahli al-qurra wal mufassirin wa syuhada wa shalihin wa fuqaha wal muhaddithin wa nahwin as-sufin wa khususan syekhina wa ghairihim وصول وفرهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bidana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Nerasaken bilih kita sedaya kapurih jaga anggota tubuh kita, khususipun anggota tubuh ingkang pitu. Kados dene samangke Allah Subhanahu wa taala sampun nyawisaken wonten ing neraka jumlahipun wonten 7 tingkatan. Kata menika anggota tubuh pertama ingkang kita ketahipun jaga nggih menika peninggal kita atau mata kita. Yang kedua pendengaran kita. Sakniki wonten teng lisan kita. Wa mal lisanu fa innama khuliqa laka litukatsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Sepindah kita ngertos napa Allah nyiptakaken lisan kita. Allah menciptakan lisan kita yang pertama bahwa lisan kita diciptakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa menunjukkan menuju agama Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Lisan ini bisa memberikan, menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian lisan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh hati kita guna untuk kebaikan agama kita maupun kebaikan dunia kita. Sehingga ketika lisan tidak digunakan dalam hal 4 tersebut, maka kategori orang tersebut
tidak bisa membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wa huwa akhlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Pilih lisan dari anggota tubuh kita ini bagian yang mendominasi dalam sebuah hukum, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Bahkan Allah sampai menyampaikan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat ketika waktu yaumul hisab, hari perhitungan amal, mulut kita terkunci karena sudah tidak berhak untuk berbicara, maka tangan dan kaki sebagai saksi apa yang telah diucapkan oleh lisan tersebut. Maka karena lisan sangat pengaruh sekali dalam hal baik hukum di ubudiyah maupun muamalah dan seterusnya, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yadhaku biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Wonten tiyang ingkang sak mangke mlebet wonten ing neraka selama 70 tahun gara-gara dia mengucapkan satu kalimat, di mana satu kalimat itu menjadikan bahan tertawaan untuk teman-temannya, sehingga temannya yang merasa ditertawakan merasa direndahkan. Nah, gara-gara satu kalimat menyebabkan masuk neraka 70 tahun. Di dalam hadis lain Nabi juga menyampaikan, utila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun hani'an lahu bil jannah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang meninggal dalam pertempuran, maka dikatakanlah itu adalah mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid. Maka banyak para sahabat memuji, enak banget mlebet swarga, sungguh enak dia masuk surga. Nabi menyampaikan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Apa yang kamu ketahui tentang orang tersebut? Dalam hal ini Nabi tidak menyebutkan siapa namanya. Maka Nabi mengatakan, orang yang berbicara tidak ada manfaatnya, orang yang bakhil dengan hartanya tidak bisa dikatakan bil jannah, masuk surga. Maka karena lisan sangat penting sekali untuk kita jaga bagaimana lisan bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, lisan bisa menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Fahfad lisanaka min thamaniyatin. Imam Al-Ghazali memberikan arahan, jagalah lisanmu dengan 8 hal. Jagalah lisan kita dengan 8 hal. Al-awwalu al-kadhibu. Yang pertama, jaga lisan kita untuk tidak berbohong. Jangan sampai lisan kita berbohong, karena berbohong baik itu dalam kondisi serius atau berbohong dalam kondisi candaan, di mana berbohong dengan kondisi candaan akan lama-lama menarik kepada keseriusan. Orang yang terbiasa dengan berbohong, maka dia akan menurunkan derajat kepercayaan orang lain. Satu kali bohong akan menimbulkan kebohongan yang lain. Satu contoh, dalam satu majelis atau satu hal ada orang yang terlambat, kemudian ditanya, kok terlambat? Jawabannya, apunten balik bocor, padahal itu tidak bocor. Satu kali bohong, maka kemudian ditanya, bocornya di mana? Maka muncul kebohongan yang kedua, berpikir di mana ya?
di bomo. Setelah itu akan timbul kebohongan berikutnya. Lantas kesininya naik apa? Terus maka akan berentek satu kebohongan akan menuju kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga orang yang terbiasa berbohong, sifat adalahnya, sifat adilnya akan turun, tidak dipercaya oleh orang lain. Maka ketika kita ingin membuktikan bahwa bohong itu baik atau tidak, ketika ada orang lain berbohong terhadap kita, bagaimana rasa kita dibohongi oleh orang lain. Jika kita merasa sakit hati karena dibohongi dan merasa kita ada hal yang kurang pas, maka itulah sesungguhnya kejelekan berbohong. Yang kedua, lisan kita dijaga dari janji dengan sumpah. Kita jangan membiasakan untuk berjanji, apalagi ditambah dengan sumpah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengatakan besok saya akan melakukan hal demikian. Besok saya akan melakukan hal demikian. Tapi katakanlah insya Allah. Maka jangan membiasakan kita janji tanpa ada kalimat insya Allah. Orang yang terbiasa berbohong, orang yang terbiasa mengingkari janjinya, itu bagian dari tanda-tanda orang munafik. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Wa in shoma wa shalla. 3 tanda-tanda jika itu terdapat pada seseorang, maka itu bagian dari tanda-tanda orang munafik. Sekalipun dia berpuasa, dia sholat. Idza hadatsa kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 1, ketika berbicara berbohong. Yang kedua, ketika berjanji mengingkari. Ketika diamanai, dikhianati. Yang ketiga, al-ghibatu, jagalah lisan dari ghibah. Jangan mudah, jarang, sering-sering, atau jangan kita untuk mudah ngerasani orang lain. Karena ngerasani itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyakula lahma akhihi maitan fakari. Tunggu, ketika kita ngerasani teman kita sesama muslim khususnya, maka bagaikan kita makan bangkai dagingnya saudara kita. Kita menggunjing, ngerasani orang lain, entah itu betul atau itu salah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makan daging bangkainya teman kita sendiri. Wa ma'nal ghibah an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu. Ingkang naminipun ghibah rasane, yaitu menyebutkan sesuatu yang ada daripada manusia. Ketika orang yang disebutkan itu mendengarnya, maka dia merasa tidak suka. Namanya ghibah. Kita membicarakan orang lain, di mana ketika orang lain itu tahu kita membicarakan, orang lain tersebut tidak suka. Maka hindari ghibah. Bahkan Nabi menyampaikan, man satara qauman satarallahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang bisa menutupi kekurangan orang lain, maka nantinya di akhirat kelak Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan atau aib kita semua. Yang keempat, lisan kita untuk dijaga al-mura'u wal jidalu wa munaqashatun nasi. Yang keempat, jangan sampai lisan kita digunakan untuk menjelekkan orang lain dengan ucapan, membantah atau menilai, menguji orang lain dengan ucapan kita.
Ketika kita berbicara, usahakan lisan kita tidak mengejek, kemudian tidak membantah. Membantah itu mungkin menjadikan orang lain itu akhirnya merasa tidak dihargai. Kemudian yang seterusnya, disingkat karena terlalu panjang nih. Nomor 5, melaknat. Nomor 5, al-khamisu tazkiyatun nafsi. Nomor 5 yaitu merasa bersih diri sendiri. Ucapan kita menggambarkan bahwa kita itu paling bersih. Ini juga termasuk hal yang dilarang, dan lisan kita usahakan untuk bisa dijaga, jangan merasa paling bersih, karena sesuatu yang paling bersih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, al-li'anu, yaitu melaknat. Lisan kita jangan sampai melaknat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu makhluk bernyawa maupun makhluk yang tak bernyawa. Manusia jangan sekali-kali kita hina dengan laknatan-laknatan kita, sekalipun itu bi ghairi muslimin, sekalipun itu tidak orang muslim. Walaupun dia bukan muslim, tapi jangan kita melaknat orang tersebut. Bisa jadi orang yang non muslim itu menjelang kematian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang jelek selama ini yang kita hina, kita caci maki, kita laknat, menjelang kematian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang kita laknat justru malah masuk surga. Ini yang kita khawatirkan. Maka sekalipun orang itu jelek, jangan kita laknat. Termasuk makanan, kalau kita tidak suka, tidak usah untuk kita mencaci makanan tersebut. Jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang tidak enak terkait dengan makanan. Cukup kita mohon maaf saya tidak makan, sudah selesai. Nggak usah terus mengatakan makanan ini busuk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, dilarang kita untuk mendoakan orang lain dengan doa yang jelek. Tak dongake muga-muga kecelakaan. Nah, ini termasuk tidak diperbolehkan. Walaupun kita benci pun sekalipun, tetap tidak boleh mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Kemudian mentertawakan, lisan kita tidak boleh mentertawakan orang lain. Al-mizah wa sukhriyah wal istiza, atau istilah itu ngece. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan tadi adalah as-sukhriyah, al-mizahu, yaitu mentertawakan diri kita sendiri, mentertawakan orang lain. Lisan tidak boleh, satu, berbohong, yang kedua, janji dengan sumpah, yang ketiga, ghibah, yang keempat, menjelekkan ucapan-ucapan orang lain, membantah orang lain sehingga menghinakan, menilai ucapan manusia lain dengan penilaian yang jelek. Kemudian memuji diri sendiri, melaknat, mendoakan jelek, dan yang terakhir mentertawakan atau ngejek kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah yang harus kita jaga bagi lisan kita, sehingga lisan kita digunakan, satu, untuk bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Lisan kita sebagai wasilah untuk menunjukkan jalan kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Lisan kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keinginan hati kita, baik kebutuhan untuk agama kita, baik kebutuhan kebaikan untuk dunia kita, sehingga kita terselamatkan mulai dari dunia hingga akhirat kelak. Allahumma amin. Fa insyaallah kita semua selamat
dari dunia, selamat di dalam alam kubur, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, berkah dalam keluarganya, berkah dalam keturunannya, keturunan yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an ila qadina, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.